Halo semuanya, berjumpa kembali ya. Kali ini kita akan membahas soal kimia lagi. Ini soal yang ada di halaman 133. Ya, kita mulai dulu dari nomor 1, nanti kita lanjut sampai nomor 5 ya. Nomor 1, jika larutan yang mengandung 2 mol PbNO3, 2 direaksikan dengan larutan yang mengandung 2 mol Ki menurut persamaan reaksi berikut, maka akan dihasilkan PbI2 sebanyak titik-titik. Nah, di sini reaksinya sudah setara ya. Kita tulis dulu. Nah, ini koefisiennya 2, 1, 2, 1 ya. Nah, maka kita pakai MRS ya. Nah, M itu mula-mula, R itu telah direaksikan, kemudian S itu adalah setimbang atau sisanya. Nah, mula-mula Pp tadi ada 2 mol ya, 2 mol Pp NO3 2. Terus di sini 2 mol Ki, ini juga 2 mol. Nah, kita akan cari mol yang paling kecil. 2 mol dibagi 2 berapa? 1 ya, digunakan untuk 2. Kemudian ini 2 mol dibagi 1, itu 2. Jadi yang paling kecil adalah ini, 2 mol. Nah, kita pakai 2 mol sebagai reaksi pembatas. Maka di sini kita tulis 2 mol. Seperti itu. Nah, sekarang di sini kan 1 nih koefisiennya, tulis 1 ya. Nah, 1 dibagi 2, koefisiennya 1 dibagi 2 dikalikan dengan mol yang kita gunakan ini. Ya, 2 mol berarti sama dengan 1 mol. Nah, untuk yang awalnya ini enggak ada ya. Kemudian di sini kalau ditanya lagi, ini kan 1. 1 dibagi 2, dari sini koefisien Ki-nya ya, dikalikan dengan 2 mol sebagai reaksi pembatas ya. Nah, sama dengan 1 mol. Sedangkan yang ini berarti 2 dibagi dengan 2 dikalikan dengan 2 mol. Jadi hasilnya adalah 2 mol. Nah, maka kita kurangi, jadi ini sisa 1 mol, ini habis, ini sisa 1 mol, dan ini sisa 2 mol. Oke, teman-teman sudah paham ya? Maka dihasilkan berapa mol untuk PbI2? Jawabannya adalah 1 mol. Ya, ini ya teman-teman jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2. Nomor 2, asam klorida berlebihan ditambahkan ke dalam 0,3 mol kalsium karbonat padat. AR untuk C sama dengan 12, O sama dengan 16, H sama dengan 1, Ca sama dengan 40, dan Cl sama dengan 35,5. Massa karbon dioksida yang dihasilkan adalah, kita akan mencari massa CO2. Nah, untuk itu maka kita tulis dulu reaksi ya. Reaksi setaranya. Jadi asam klorida Ca CO3 plus HCl akan menjadi CaCl 2 plus CO2 plus H2O. Ya. Asam klorida berlebihan ditambahkan ke dalam kalsium karbonat padat dan menghasilkan karbon dioksida.
Nah, di sini teman-teman untuk HCl-nya 2 ya. Kita akan mencari N dari CO2 dulu. Caranya adalah koefisien dari CO2 dibagi dengan koefisien dari CaCO3 dikali dengan volume dari N CaCO3. Nah, koefisien CO2 di sini kita bisa lihat 1 ya. Ini 1. Dibagi koefisien CaCO3 itu juga 1. Dikali dengan ini 0,3 mol kalsium karbonat. Ya. Berarti CaCO3 itu adalah kalsium karbonat. Nah, jadi jawabannya adalah 0,3 mol. Nah, setelah itu kita cari MR dari CO2, teman-teman. Yaitu C itu adalah 12 ditambah 16 dikalikan 2. Jadi sama dengan 12 tambah 32 sama dengan 44. Nah, setelah itu kita cari masanya ini. Nah, massa dari CO2 yaitu sama dengan N dikali MR. N-nya itu 0,3 dikali 44. Jadi jawabannya adalah 0,3 dikali 44. Oh, jadi jawabannya bentuknya seperti ini, teman-teman. 0,3 dikali 44. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Halo, kita lanjut ke nomor 3. Sebanyak 2,8 gram besi direaksikan dengan asam sulfat secukupnya dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Gas H2 yang terjadi pada keadaan standar adalah, oh berarti liter itu volume ya teman-teman. Nah, kita cari dulu teman-teman untuk N dari Fe-nya, yaitu massa besinya itu 2,8 gram teman-teman. Dibagi dengan MR-nya ya 56 gram per mol. Ini N sama dengan M per MR ya, kalau kalian lupa ya. Atau M sama dengan AR ya. Nah, bisa juga. Langsung saja kita dapat 0,05 mol. Nah, sekarang kita cari N dari H2, teman-teman. Yaitu koefisien dari H2 dibagi dengan koefisien dari Fe dikali dengan NFe, teman-teman. Sama dengan di sini H, lihat ya, 3 dibagi Fe-nya itu 2 dikali N molnya 0,05 mol. Jadi kita dapat sekitar 0,075 mol ya. Nah, untuk mencari volume H2 pada keadaan standar, kita tinggal kalikan saja ya. N dikali dengan 22,4 liter per mol. Jadi N-nya ini yang kita pakai, NH2-nya 0,075 mol dikali dengan 22,4 liter per mol. Saya coret ya. Jadi jawabannya 1,68 liter. Yang D. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Di nomor 4, suatu senyawa karbon mengandung unsur CH dan O pada pembakaran 0,29 gram
senyawa tersebut diperoleh 0,66 gram CO2 dan 0,27 gram H2O. Apabila massa molekul relatif senyawa itu adalah 58, maka rumus molekulnya adalah ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12, dan ARO sama dengan 16. Maka kita cari dulu pelan-pelan, yaitu kita cari N dari CO dulu, CO2. Itu masanya tadi, massa CO2 nih 0,66 ya, dibagi dengan MR-nya itu 44. Di soal-soal sebelumnya sudah dibahas ya MR-nya ya. Jadi kita biar bisa cepat 0,15 mol. Kemudian kita cari N dari H2O. Nah, massa dari H2O adalah 0,27 gram dibagi dengan H2O itu sekitar 18 ya. Jadi jawabannya adalah 0,015 mol. Kemudian kita cari massa dari O2, teman-teman. Massa dari O2 kita bisa cari dari massa CO ya 0,66 ditambah massa dari H2O itu 0,27 ya, dikurangi dengan massa pembakaran senyawa tersebut, jadi 0,29. Jadi massanya adalah 0,64 gram. Nah, kemudian kita cari N dari O2, yaitu massanya yaitu 0,64 dibagi dengan MR-nya yaitu 32 sama dengan 0,02 mol. Nah, setelah itu kita bandingkan ya, teman-teman. Untuk N dari CO2 itu berbanding saya dengan N dari H2O berbanding dengan N dari O2 itu sama dengan 0,015 banding dengan 0,015 banding dengan 0,02, teman-teman. Nah, sekarang kita kalikan ya. Kalikan dengan berapa nih? Biar hilang, ini kalikan dengan 1000 ya, teman. Nah, misalkan kalikan dengan 1000, kita dapat 15 banding 15 banding 20. Nah, kemudian kita bagi dengan 5, teman-teman. Ya, bagi dengan 5. Kita dapat di sini 3 banding 3 banding 4. Gitu ya. Kita harus cari yang paling sederhana, paling kecil. Maka CXHYOZ ditambah dengan O2 ya akan menjadi CO2 plus air H2O. Nah, kita tahu perbandingannya untuk CO itu adalah 3 ya, CO-nya 3. Kemudian ya kan, terus H2O-nya itu 3, sedangkan O-nya itu 4. Ya, ini ya, O-nya ini 4. Nah, sekarang kita cari. Nah, kita cari yang X dulu ya. C. Nah, C, untuk C itu X ini sama dengan 3 kan ya, teman-teman. Ya, sama dengan 3 karena di sini C-nya ada 3. Nah, setelah itu kita cari sekarang yang H. Nah, untuk yang H itu akan menjadi ini ya Y ya. Nah, H di sini ada 6. Nah, 3 kali 2, 6. Kemudian kita setarakan juga yang Z-nya. Nah,
Z ini, sorry kok Z. O. Nah, di Z sama dengan di sini Z-nya itu ada yang kiri ya, ini Z tambah 8 ya. Nah, tambah 8 itu sama dengan 3 kali O2 itu 6 ya. O tambah 3 berarti O3 ini ya. Nah, maka Z sama dengan ini 9 dikurangi 8 ya. Atau gini aja kalau bingung. Nah, ini Z plus 8 sama dengan 9. 8 tambah berapa sama dengan 9? Berarti Z-nya adalah 1 ya. Karena 1 tambah 8 sama dengan 9. Nah, maka kita dapat rumus empirisnya, teman-teman. Rumus empiris. Itu sama dengan rumus empirisnya adalah C-nya itu 3, H-nya itu 6, dan untuk O-nya itu ada 1. Atau kita tulis O saja. Nah, maka kita bisa cari MR-nya. MR dari C3, H6, O itu sama dengan C-nya tuh tadi 12, berarti 12 itu kali 3 berarti 3. 6 ditambah 6 ditambah 16 ya, berarti 18, 58. Nah, maka untuk mencari N, nah N dari C 3H6O itu sama dengan masanya ya. Masanya tadi di soal kita dapat massa ini ya, massa molekul relatifnya adalah 58. Maka rumus molekulnya, oh yang ditanya rumus molekulnya saja, jadi sudah sampai sini saja teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang nggak usah perlu ini, maaf ya. Jadi kita sampai C3H6O. C3H6O, C3 yang C. Nah, oke teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian suka silahkan like. Jika kalian nggak suka silahkan dislike ya. Dan dukung channel ini agar tetap semangat untuk saya selalu membahas soal-soal. Sampai jumpa.